Liza Channel YouTube. Hai. Gimana nih puasanya teman-teman? Masih semangat? Ya tetap harus semangat dong. Karena untuk mencapai apa yang kita inginkan itu dibutuhkan yang namanya semangat. Tentunya kalau dari berpuasa yang kita inginkan adalah pahala puasanya kan? So, tetap semangat terus ya. Di video ini, aku akan memberikan referensi mengenai hal-hal apa aja yang harus dipersiapkan oleh para maba ala aku. Nah, nantinya juga teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar kalau menurut teman-teman ada yang kurang dari aku. Nah, jadi kita saling memberikan informasi, saling memberikan tambahan-tambahan atau masukan-masukan nih. Oke? Nah, di sini aku punya dua golongan. Golongan pertama adalah golongan anak yang bukan rantau tapi rencananya mau ngekos atau ngontrak. Artinya universitas tempat ia berkuliah itu masih satu daerah dengan rumahnya. Tapi mungkin ada beberapa alasan sehingga dia memilih untuk ngekos atau ngontrak. Mungkin karena mau jadi lebih mandiri gitu. Dan yang kedua pastinya adalah anak rantau. Nah, kedua golongan ini harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya mengenai tempat tinggal. Karena menurut aku, tempat tinggal itu cukup mempengaruhi proses perkuliahan kita. Kalau misalnya tempat tinggal kita nyaman, kemudian sesuai dengan kapasitas keuangan kita dan juga jarak antara universitas tempat kita berkuliah dan tempat tinggal kita itu cukup dekat, pasti sangat menunjang proses perkuliahan kita sehingga menjadi lancar-lancar gitu. Kalau misalnya nyaman kan kita enak itu kerja tugas kuliah di tempat tinggal kita itu entah di kos atau di kontrakan. Kemudian kalau sesuai budget kan enak anak kuliah gitu. Kemudian kalau dekat dengan universitas kan bisa irit segala-galanya, irit transportasi. Nah, teman-teman, di sini aku juga punya beberapa tips bagaimana cara memilih tempat tinggal yang sesuai dengan keinginan kita tentunya. Yang pasti yang pertama adalah nyaman, kemudian sesuai dengan budget, dan yang pastinya kita berusaha lah untuk mencari kos-kosan atau kontrakan yang dekat dengan universitas kita gitu. Oke. Karena kita mengusahakan tempat tinggal yang dekat-dekat dengan universitas atau fakultas kita, maka tips yang pertama adalah harus sigap dan cepat. Cari tahu informasi mengenai tempat tinggal yang dekat-dekat dengan universitas itu. Jangan sampai keburu sama orang lain. Kemudian tips yang kedua, cari tahu berapa biaya per bulan kos-kosan atau kontrakan itu. Nah, kalau bisa ditawar-tawar aja. Kemudian tips yang ketiga, minta gambar kos-kosan atau kontrakan yang kalian tuju itu tiap ruangannya. Jadi minta gambarnya itu tiap ruangannya biar pasti gitu. Kemudian tips yang keempat, kalau udah pas dan udah cocok dengan kalian, langsung di booking. Jangan sampai keburu kehabisan. Nah, transportasi ini sangat penting dan sangat-sangat diperlukan dalam membantu aktivitas kita di luar rumah sebagai seorang anak kuliah gitu. So, para maba harus betul-betul mempersiapkan atau memperhatikan transportasi. Nah, teman-teman jangan salah mengira ya di sini. Maksud aku transportasi itu nggak selamanya transportasi pribadi dan nggak selamanya kuliah atau sekolah itu harus punya transportasi pribadi. So, jangan memaksakan gitu. Nah, aku tadi bilang mempersiapkan atau memperhatikan. Nah, mempersiapkan ini lebih ke transportasi pribadi gitu. Kalau memperhatikan itu lebih ke transportasi umum. Jadi, ada baiknya buat teman-teman yang nggak berencana menggunakan transportasi pribadi untuk mencari tahu informasi mengenai transportasi umum apa aja yang tersedia di sekitaran situ, dekat-dekat dengan tempat tinggal teman-teman gitu, yang mudah teman-teman jangkau. Nah, makanya tadi aku bilang ada baiknya jika teman-teman mengusahakanlah untuk mencari tempat tinggal yang dekat-dekat dengan universitas atau fakultas teman-teman biar lebih memudahkan. Oke, setelah teman-teman udah berhasil nih menentukan tempat tinggal yang sesuai dengan selera teman-teman dan juga menentukan transportasi apa yang nantinya teman-teman akan gunakan, yang ketiga adalah
mempersiapkan perlengkapan pribadi. Nah, di sini aku menggolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah pakaian, yang kedua adalah perlengkapan untuk di kos, dan yang ketiga adalah perlengkapan belajar. Nah, pakaian pastinya kita harus terlihat rapi gitu ya kalau kuliah, jadi biar nggak modis-modis amat, yang penting rapi gitu. Nah, kalau untuk perlengkapan di kos dan juga perlengkapan belajar, aku di sini nggak menjelaskan secara detail gitu ya mengenai referensi perlengkapan di kos dan referensi perlengkapan belajar ala aku. Nanti aku akan menjelaskannya di video-video berikutnya. Oke, next. Setelah teman-teman udah mempersiapkan nih segala kebutuhan teman-teman yang bersifat nampak, teman-teman juga harus mempersiapkan sesuatu yang bersifat abstrak ini, yaitu mental. Kok mental? Ya jelas lah, karena tanpa kita sadari kita akan memasuki babak baru, di mana semua-muanya itu kelihatan baru, apalagi buat anak rantau ya. So, kita harus mempersiapkan mental kita dengan sematang-matangnya dan sesiap-siapnya. Nah, kita pergi berkuliah untuk melanjutkan cita-cita kita. So, jangan mental kerupuk gitu ya, harus mental baja gitu. Oke, segini aja videoku mengenai hal-hal apa aja yang harus dipersiapkan oleh para maba ala aku. Seperti yang aku bilang tadi, teman-teman juga bisa menambahkan kalau menurut teman-teman ada yang kurang di kolom komentar di bawah. Nah, aku juga mau ngucapin banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang udah berniat baik untuk mampir ke channel ini dan menonton first video aku. Aku seneng banget dan aku masih sangat membutuhkan kritik, saran, dan masukan yang membangun dari teman-teman buat aku, sehingga nantinya ke depan aku bisa membuat video-video selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi gitu, walaupun perubahannya gak terlalu signifikan ya, bertahap. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau teman-teman suka dan mendukung channel ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dadah!